Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi dalam Lensa Epata Petempayu. Apa kabar saudara hari ini? Kiranya hari ini saudara menikmati sukacita yang dari Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Sebelum kita memulai aktivitas sepanjang hari ini, kita datang dan berlandasinya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar di saat ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah karena Engkau sudah menyertai kami melewati malam tidur dan tiba hari yang baru. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami untuk mensyukuri kehidupan ini, bahkan juga akan menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Kami akan mendasari seluruh perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini melalui firman yang akan kami baca dan dengar. Urapi hati pikiran kami dan kasih Roh Kudus ya Allah, sehingga firman yang kami baca dan dengar menuntun kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian berpasal yang ke-45 ayat yang ke-16 yang saya bacakan bagi kita semua. Kejadian 45 berpasal ayat yang ke-16 demikian. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, tema kita di pagi hari ini adalah pemimpin yang dihormati. Dalam hidup ini, siapa yang tidak ingin dihormati? Siapa yang tidak ingin dihormati oleh orang lain dalam kehidupan ini, saudara-saudara? Kita semua tentunya ingin dihormati oleh orang lain. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita juga melakukan hal yang sama kepada orang lain ketika kita ingin atau menuntut untuk dihormati oleh orang lain? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, dihormati berasal dari kata dasar hormat, dengan mendapatkan awalan, di, dan akhirat i, sehingga kata hormat menjadi dihormati. Orang bijak mengatakan, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa jika Anda ingin dihormati, maka hormatilah dulu orang lain. Jika Anda ingin dihormati, maka hormatilah dulu orang lain. Yusuf adalah seorang pemimpin yang dihormati di Mesir. Yusuf adalah orang kedua setelah Raja Firaun di Mesir sebagai pemimpin yang dihormati. Proses untuk menjadi seorang pemimpin seperti Yusuf tidaklah mudah, saudara-saudara. Ia dijual, ia difitnah, ia dipenjara, dan akhirnya dia menjadi seorang pemimpin di Mesir. Semua itu tidaklah mudah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jika Yusuf bisa sampai kepada puncak kekuasaan di Mesir, semua itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kasih dan penyertaan Tuhan Allah kepada Yusuf. Kita bisa lihat dalam Kejadian pada pasal yang ke-39 ayat yang ke-21. Yang kedua, saudara-saudara, Yusuf sangat menghormati orang lain. Pada saat dia melihat juru minum dan juga juru roti dari Raja Mesir yang ditahan dalam penjara dan ada dalam sebuah kegelisahan karena mimpi mereka yang sulit untuk ditafsirkan, Yusuf pun berkata kepada juru minum dan juru roti demikian, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi itu? Ceritakanlah mimpi itu kepada aku." Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, juru minum dan juru roti pun menceritakan mimpi mereka kepada
kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menerangkan arti mimpi juru minum dan juru roti tersebut. Hal ini terlihat dalam Kejadian pada pasal yang ke-40 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-23. Bahkan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mimpi Raja Firaun pun dapat terangkan dengan baik oleh Yusuf, dan pada akhirnya Firaun pun menjadikan Yusuf, meminta Yusuf untuk diangkat menjadi seorang pemimpin di Mesir. Pada Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 44. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, Yusuf mendapat kebaikan dari penguasa Mesir, Raja Firaun, menandakan bahwa ia dihormati oleh orang banyak. Ia dihormati oleh rakyat Mesir. Ia dihormati oleh pemimpin Mesir. Ia dihormati oleh pejabat-pejabat Mesir, bahkan rakyat pada saat itu. Bentuk penghormatan Mesir kepada Yusuf juga dibuktikan dengan disambutnya keluarga Yusuf dengan baik oleh pihak istana Firaun dalam ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18 dari bacaan kita tadi. Saudara-saudara, jika Anda ingin dihormati, maka hormatilah dulu orang lain. Bentuk penghormatan dalam hidup ini bisa dimulai dalam kehidupan rumah tangga kita. Bentuk penghormatan dalam hidup ini bisa dimulai dari keluarga saudara, keluarga kita di tengah-tengah kehidupan ini. Misalnya, anak-anak menghormati orang tua, seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah orang tuamu. Kita menghormati orang yang lebih tua. Kita menghormati pimpinan kita, teman kita di tempat pekerjaan. Kita harus belajar menghormati orang lain di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan sebagai orang tua pun kita harus bisa menghormati seorang anak di dalam kehidupan keluarga. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah mengawali hari ini dengan menampilkan sikap hidup saling menghormati di antara satu dengan yang lain, baik dalam keluarga, masyarakat, bahkan lingkungan karya dan pekerjaan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami belajar keteladanan hidup seorang anak Tuhan yang bernama Yusuf hari ini, bahwa ketika kami ingin dihormati, lebih dulu penghormatan itu harus keluar dari dalam diri kami kepada orang lain. Ajarlah kami untuk mengedepankan sikap saling menghormati di antara satu dengan yang lain. Suami istri saling menghormati, orang tua dan anak-anak saling menghormati. Bahkan ketika kami di tempat pekerjaan, biar kami saling menghormati satu dengan yang lain, baik antara pimpinan dan juga sebagai pegawai karyawan. Biar kami saling menghormati satu dengan yang lain. Karena hanya dengan demikianlah kami melihat kemuliaan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Tuhan kiranya memberkati seluruh kehidupan kami semua di sepanjang hari ini, memberkati karya tugas pekerjaan, aktivitas hidup kami, memberkati kehidupan keluarga rumah tangga. Bahkan Tuhan kiranya menjaga melindungi kami di tengah-tengah perjalanan hidup ini, menyelamatkan kami dalam seluruh perjalanan aktivitas kehidupan ini. Jadikan kami ya Tuhan sebagai garam terang yang bisa menerangi kehidupan orang lain melalui kesaksian hidup kami dalam hal saling menghormati. Dalam nama Yesus